Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alawes Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, hari ini Putramu Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya sebagai roti hidup mendapat reaksi-reaksi negatif maupun positif. Reaksi negatif menyatakan bahwa Putramu memberikan perkataan-perkataan yang keras, hingga beberapa murid mengundurkan diri daripadanya. Sementara reaksi positif diwakili oleh 12 murid melalui Santo Petrus yang menyatakan bahwa Yesus Kristus Putramu adalah yang kudus daripadamu sendiri, dan perkataan-perkataannya meskipun keras adalah sumber kehidupan kekal. Semoga kami belajar dari Santo Petrus untuk selalu taat kepadamu dan setia melalui Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berhari Minggu. Kita akan membaca bacaan Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Terima kasih kepada teman-teman Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang melalui Pak Agus, Ketua Lingkungan Santo Aloysius di Kokap, memberikan kaos ini yang saya pakai untuk rekaman ini. Selamat dan Provisiat sudah menyelesaikan masa-masa KKN. Semoga terus maju menjadi generasi-generasi masa depan bangsa kita yang rukun bersatu, membela kebaikan dan persaudaraan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini menegaskan bahwa firman yang disampaikan oleh Yesus kepada kita semua adalah roh dan hidup. Firman itu bukan sekadar teks, kalimat-kalimat, kata-kata yang tertulis, melainkan Sang Firman yang tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes, kita diberitahu pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Maka firman di sini adalah sosok pribadi, dan pribadi itu tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri, Putra Allah yang Maha Tinggi, Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Maka ada kuasa roh dan daya hidup yang dihadirkan oleh Sang Firman, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Sang Firman yang adalah roh dan hidup itu memberikan dirinya bagi kita sebagai roti hidup, sebagaimana disabdakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Roti hidup diberikan sebagai santapan, makanan dan minuman. Dan tidak lain roti hidup itu, ya Sang Firman sendiri, roh dan hidup itu, yakni tubuh dan darahnya yang diberikan untuk kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika kita memahami misteri suci sakramen Ekaristi dengan baik dan benar, di sanalah kita juga memahami jati diri Sang Firman sebagai roh dan hidup yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan bahkan memberikan hidup itu untuk kita. Maka ketika Yesus berbicara tentang roti hidup, dan roti hidup itu tidak lain adalah tubuh dan darahnya sendiri, di sini Yesus sudah melangkah maju, tidak dalam konteks penjelmaan saja, tetapi bahwa firman yang menjelma menjadi manusia itu juga menanggung penderitaan, kesengsaraan, kematian, namun juga mengalami kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Maka yang diwariskan kepada kita sebagai roti hidup, tubuh dan darahnya, tidak lain adalah tubuh dan darah Kristus yang menderita sengsara, wafat, bangkit, dan naik ke surga untuk menyertai kita tanpa dibatasi ruang dan waktu. Maka dimanapun juga Ekaristi dirayakan serentak, pada saat itulah kita menyambut tubuh dan darah Kristus sendiri. Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kita
dan memberikan tubuh dan darahnya itu menguatkan dan meneguhkan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sayangnya ketika murid-murid mendengarkan sabda itu pada saat Yesus berkarya secara publik, mereka belum dan bahkan tidak memahami sabda itu, justru memandang sabda itu sebagai sabda yang keras. Dan akibatnya mereka mengundurkan diri. Banyak dari para murid yang mengundurkan diri. Namun Yesus tidak pernah melarang mereka, bahkan kepada ke-12 murid yang masih bersama Yesus, Yesus justru bertanya, apakah kalian tidak mengundurkan diri juga? Sama seperti mereka itu. Apa yang disampaikan sebagai jawaban melalui Simon Petrus, 12 murid memberikan jawaban, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah roh dan hidup, dan kami percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekali lagi di sini kita melihat bagaimana pribadi Simon Petrus yang lebih dari para murid lainnya menjadi representasi sosok pemimpin yang atas nama para murid lainnya memberikan jawaban positif dalam iman, kepercayaan kepada Kristus sebagai roh dan kehidupan. Bahkan Santo Petrus mengatakan, kami percaya, kami tahu dan percaya Engkaulah yang kudus dari Allah. Jawaban ini setara dengan apa yang dikatakan oleh Simon Petrus dalam Injil Matius atau sinoptik ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Jawabannya sama, Engkaulah Mesias yang kudus dari Allah. Iman merupakan anugerah. Maka Yesus bersabda, tidak seorang pun datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa-Ku. Iman menjadi anugerah yang dihadiahkan oleh Bapa kepada kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari seraya bersyukur kepada Bapa yang telah mengasihi kita dalam diri Sang Firman, Roh dan Hidup yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita, bahkan memberikan tubuh dan darahnya sebagai santapan rohani kita. Kita juga mempersembahkan hidup kita agar iman kita terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam setiap kesaksian yang kita berikan dalam hidup kita sehari-hari. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.